Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan yang utuh. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Salah satu nama yang familiar dalam dunia hadis adalah Abu Hurairah. Namanya sering terdengar dalam pembacaan hadis. Dia termasuk salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling produktif meriwayatkan hadis. Namun, di antara ribuan hadis yang ia sampaikan, ada beberapa yang dijaga kerahasiannya. Bahkan Abu Hurairah menyatakan bahwa jika ia menceritakan satu lagi, maka ia akan kehilangan nyawanya. Salah satu hadis tersebut, teman-teman, berkaitan dengan ramalan masa depan dunia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikabarkan bahwa seorang peramal terkenal bernama Nostradamus mengambil sebagian isinya. Ramalan-ramalan Nostradamus terbukti sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadis tersebut. Hingga saat ini, naskah-naskah yang diduga berisi kumpulan hadis rahasia Abu Hurairah masih tersimpan di Turki. Naskah kuno yang memuat ucapan Nabi Muhammad SAW itu telah direproduksi oleh para peneliti dan diberi judul Salam Wahab fi Akhir Zaman Arad. Dalam naskah misterius ini, diceritakan bahwa suatu malam setelah salat Isya, Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, namun isi ceramahnya berbeda dari biasanya. Kali ini, beliau menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi dari masa kini hingga hari kiamat. Beliau bersabda, tidak akan ada pemimpin di masa depan yang mengatur lebih dari 300 orang, tanpa nama dan ciri-cirinya telah diketahui olehku. Kemudian, salah satu sahabat menyampaikan, pada malam itu, kami bertanding dalam menghafal hubungan para nabi. Kami berusaha keras, tetapi kami tidak dapat mengingat semua nama yang disebutkan. Pada kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kami tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Beliau juga menyebutkan beberapa tokoh yang akan memimpin dunia kelak. Kami masih bisa mengingat dengan mudah nama-nama Arab seperti Anwar Sadat, Saddam Hussein, Nasir, atau Gamal Abdul Nasir, serta nama tempat seperti Mesir, negeri Isra, Miraj, Palestina, Israel, Bani Israel, dan sebagainya. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama-nama non-Arab, kami mengalami kesulitan dalam menghafalnya. Salah satu contohnya adalah Jerman atau Arus. Abu Hurairah menjelaskan, Nabi Muhammad SAW menyembunyikan sabda-sabda yang berkaitan dengan akhir zaman dengan sengaja, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan perpecahan di antara umat manusia. Beliau dengan jelas menyebutkan beberapa nama tokoh, tempat, dan alasan-alasan perang yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam naskah tersebut juga diungkapkan bahwa perang akhir zaman akan terjadi setelah dua perang besar sebelumnya. Perang besar kedua yang disebutkan dalam naskah akan dipicu oleh seorang pemimpin yang disebut Al-Her, yang berasal dari negeri yang disebutkan bernama Jerman. Ini mengingatkan kita pada Perang Dunia Kedua yang dimulai oleh Jerman. Nama Akhir bisa merujuk pada Adolf Hitler, yang menjadi pemimpin di masa itu. Kemudian, Abu Hurairah menjelaskan bahwa selama 1300 tahun setelah hijrah, Mesir diperintah oleh seorang pemberani yang dikenal dengan nama Nasir. Mesir mengalami kekalahan dalam peperangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya sebagai hina. Namun, di bulan-bulan yang mereka anggap istimewa, Mesir akhirnya meraih kemenangan. Mereka kemudian diangkat sebagai pelindung Al-Bait, dan Arab berada di bawah kepemimpinan Asada bin Anwar, atau lebih dikenal sebagai Anwar Sadat. Namun, ia kemudian menyelesaikan konflik dengan pencuri Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang disebut Al-Hasim. Di Irak, muncul seorang pemimpin yang diktator dan memiliki tanda kemalasan di salah satu matanya. Namanya adalah Saddam Hussein, yang dikenal sebagai penghancur lawan-lawannya. Dia memasuki Kuwait kecil dan menyebutnya sebagai Mahdun. Kemudian, manuskrip tersebut menyatakan bahwa tidak ada kebaikan bagi Sufyani kecuali dengan memeluk Islam, dan nasib sial bagi pengkhianat yang menentang Al-Mahdi yang dipercaya. Istilah Sufyani dalam teks merujuk pada Uni Soviet, yang terdiri dari 15 negara yang kemudian pecah pada tahun 1991, dengan Rusia menjadi yang paling dominan. Selanjutnya, manuskrip tersebut menyatakan bahwa dalam rangkaian hijrah selama 1400 tahun, pada tahun ke-23 dan ke-32, Al-Mahdi Al-Amin akan muncul dan memerangi seluruh dunia.
Dia akan mengumpulkan orang-orang yang tersesat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta orang-orang munafik di bumi Isra Miraj, di tepi bukit Majidun atau Israel. Dalam konflik itu, akan muncul seorang figur yang kuat, busuk, dan keji, yang dikenal sebagai Amerika atau Amerika Serikat. Dia akan menyesatkan dunia dengan godaan maksiat dan kekafiran. Sementara itu, kekuatan Yahudi akan mencapai puncaknya, menguasai Al-Quds atau Yerusalem serta Al-Madinah. Mereka akan menguasai semua negeri yang dapat diakses melalui laut dan udara, kecuali wilayah es yang dingin dan wilayah panas yang tandus. Al-Mahdi akan melihat dunia bersekongkol melawan dirinya, tetapi dia juga akan menyaksikan keadilan Allah yang lebih besar. Dia menyadari bahwa alam semesta ini berada di bawah kekuasaan Tuhan. Akhir dari konflik ini akan berada di tangannya, di mana dunia akan menjadi seperti sebuah pohon yang dipegangnya dari akarnya hingga rantingnya. Di tanah Isra Miraj, terjadilah perang dunia, di mana Imam Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Jika mereka menolak meninggalkan Palestina, maka dunia kafir akan berkumpul untuk melawan Al-Mahdi dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam kubu kekuatan Yahudi, atau Al-Hasard, yang merujuk pada Yahudi Eropa dan sekitarnya, serta Bani Israel, terdapat pasukan yang jumlahnya tidak diketahui. Al-Mahdi menyaksikan kekejaman siksaan Allah yang mengerikan, dan janjinya yang pasti akan terjadi. Bumi, laut, dan langit akan menyertakan mereka dalam kebinasaan, dengan langit menyiram hujan yang melumpuhkan. Seluruh umat manusia akan menutup dunia kafir, dan Allah akan mengizinkan lenyapnya seluruh kaum kafir dalam perang Dajjal, yang akan terjadi di wilayah Syam sebagai puncak kejahatan. Teman-teman seiman yang Allah muliakan, cuplikan tersebut adalah bagian dari manuskrip yang memuat nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Para peneliti Muslim menduga manuskrip itu berasal dari abad kedua Hijriyah, dan saat ini disimpan di perpustakaan di Istanbul, Turki. Ramalan mengenai Perang Dunia Ketiga mulai terlihat nyata dengan konflik di Suriah dan ketegangan di Timur Tengah. Sekutu Barat, yang tergabung dalam NATO, dianggap sebagai ancaman yang nyata. Media terkemuka Rusia, Moskovsky Komsomolets, bahkan melaporkan bahwa konflik di Suriah bisa memicu bentrokan militer antara Amerika dan Rusia. Jika hal itu benar, Perang Dunia Ketiga semakin dekat, dan bukanlah hal yang mustahil bahwa perang tersebut adalah tanda dari akhir zaman. Allah memerintahkanmu untuk menaatinya, Rasul-Nya, dan pemimpin di antara kamu. Dan jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal tersebut lebih baik dan lebih diinginkan akibatnya. Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 59. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.